Pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pasca menetapkan satu tersangka lagi dalam Wilmar Group semalam, hingga siang ini penyidik Kejaksaan Agung masih mendalami terkait kepemilikan barang bukti kendaraan mewah hingga sisa uang suap senilai 38 miliar rupiah. Untuk mengetahui lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina dari Kejaksaan Agung. Rona, bagaimana update terkini mengenai pemeriksaan saksi kasus dugaan suap CPO di Kejagung? Ya, baik Marshall, terkait dengan update terkini mengenai update terkini pemeriksaan para saksi mengenai kasus CPO atau minyak goreng di Kejaksaan Agung pada hari ini, memang kami belum melihat ya adanya kedatangan dari para saksi tersebut. Namun melihat dari setiap harinya dan juga belakangan ini kasus mengenai korupsi CPO atau minyak goreng ini menjadi perhatian publik, kami perhatikan juga setiap hari ini dari penyidik Kejaksaan Agung ini selalu memeriksa beberapa orang saksi, dan ini pun juga dikonfirmasi oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung ataupun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harly Siregar tadi sekitar 15 menit tadi yang lalu, bahwa memang tidak menutup kemungkinan hari ini para tim penyidik dari Jampitsus sedang memeriksa saksi. Namun memang nanti akan diakumulasi sesuai dengan apabila nantinya memang sudah rampung terkait dengan pemeriksaan saksi tersebut, begitu ya. Jadi misalkan hari ini memeriksa 5 orang saksi, bisa saja nanti akan mendalami hal tersebut terlebih dahulu dan akan berfokus terlebih dahulu, sehingga 2 ataupun 3 hari lagi baru akan membuat konferensi pers ataupun mengumumkan secara resmi kepada publik. Dan hingga hari ini juga Marcel tadi dikonfirmasi juga dari Kapus Penkum Kejagung bahwa sudah memeriksa 17 orang saksi, dan ini pun juga belum dirincikan begitu ya saksi-saksi tersebut ini siapa saja, namun 8 diantaranya ini sudah dinyatakan sebagai tersangka. Dan memang untuk rincian tersangkanya tersebut adalah seperti semalam ketika pukul 22.55 waktu Indonesia bagian Barat ini dari Kejaksaan Agung sudah menangkap yakni pihak legal dari PT Wilmar Group berinisial MSY atau Muhammad Syafi'i, yang mana ia adalah berperan sebagai pemberi suap sebanyak, maksud kami bukan hanya pemberi suap, namun ia juga menyiapkan uang suap sebanyak 60 miliar rupiah, dan saat ini sudah diberikan ke rutan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan ataupun ditahan di sana selama 20 hari ke depan. Dan memang proses dari penangkapan maupun proses dari pemeriksaan para tersangka ini juga beraneka ragam gitu ya Marcel prosesnya. Dan selain itu juga ada 7 diantaranya atau 7 lain tersangka yang sudah ditersangkakan. Ini 3 diantaranya ini merupakan hakim yang mengetok palu terkait dengan putusan lepas ataupun onslet yang beberapa waktu lalu ini diberikan kepada para terdakwa sebelumnya. Dan selain itu juga yang saat ini juga tengah disoroti adalah uang sisa suap sebanyak 38 miliar. Nah, untuk uang tersebut ini adalah milik siapa? Berikut adalah keterangan lebih lengkapnya terkait dengan pendalaman dari uang senilai 38 miliar tersebut oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harly Siregar. Nah, semua itu nanti akan kita lihat dalam perkembangannya. Kenapa? Karena itu tadi, bagi penyidik sebenarnya ketika sudah ada levering, ada permintaan, ada penerimaan, ada penyerahan. Nah ini kan sudah voltoid sebenarnya. Tetapi akan lebih baik lagi misalnya ketika akan diungkap misalnya siapa menerima berapa. Nah itu sekarang, apakah misalnya seperti yang saya sampaikan, kuasa dari pengurusan ini seperti MS, seperti AR, apakah dia hanya gratis, tidak menerima apa-apa karena dari 60 itu diserahkan katanya ke MAN, ya kan? Tetapi sekarang kan MAN juga belum bicara, ya kan? Nah, yang baru bicara itu kan baru dari majelis hakimnya, ya kan? Yang menyatakan ada menerima 4,5 di awal untuk membaca berkas, ada menerima 4,5 juga, ada menerima 5, ada menerima 6. Nah, inilah sekarang yang sedang terus digali oleh penyidik dari berbagai keterangan-keterangan. Dan selain itu juga Marshal mengenai kepemilikan bagi kendaraan-kendaraan mewah yang sejak hari Minggu kemarin ini sudah disita oleh pihak Kejagung, yakni seperti mobil-mobil mewah, kemudian motor-motor mewah, hingga juga dengan berbagai unit sepeda. Ini memang saat ini masih proses penyelidikan terkait dengan kepemilikannya ini sebetulnya adalah milik terdakwa yang mana begitu ya. Karena ini pun juga dari tim penyidik
Jampitsus Kejaksaan Agung juga masih menelaah bagi hal tersebut begitu. Dan selain itu juga dari pihak Kejaksaan Agung hingga hari ini pun juga sudah mengajukan kasasi terkait dengan putusan Onsleh tersebut sejak 27 Maret 2025 yang lalu. Jadi mari kita sama-sama nantikan apakah nanti akan ada perkembangan kasus, bahkan seperti contohnya adalah tersangka baru dalam kasus korupsi CPO ataupun minyak goreng ini. Demikian Marcel, kembali ke Anda di studio. Terima kasih jurnalis Metro TV Rona Marina melaporkan dari Kejaksaan Agung.